Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulianti dari kelas B1 PGSD 2023 dengan NIM 23060214. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas landasan dan pengelolaan kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Junaidi, MAG. Selamat menyaksikan. Analisis kondisi fasilitas sekolah menengah di daerah terpencil. Sekolah menengah di daerah terpencil tersebut menghadapi kendala utama berupa gedung yang sudah tua dan minim fasilitas yang minim, yang berpotensi menghambat proses pembelajaran dan menurunkan semangat siswa. Kondisi ini umum terjadi di daerah terpencil karena keterbatasan anggaran, distribusi dana yang tidak merata, dan kurangnya pelatihan pengelolaan fasilitas. Namun dengan pengelolaan yang tepat dan pemanfaatan sumber daya lokal, sekolah tetap dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan kondusif. Nah, adapun rencana dari program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikannya inovatif. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya lokal secara kreatif, mengubah taman sekolah menjadi lab alam. Nah, di mana taman sekolah yang ada dapat dikembangkan menjadi laboratorium alam yang memanfaatkan flora dan fauna lokal sebagai media pembelajaran sains dan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan ruang yang ada, tetapi juga memperkuat hubungan siswa dengan lingkungan sekitar dan kearifan lokal. Menciptakan ruang baca dari bahan daur ulang menggunakan bahan-bahan daur ulang seperti kayu bekas, bambu, atau barang bekas lainnya untuk membangun ruang baca yang ramah lingkungan dan murah. Ruang baca ini dapat menjadi pusat literasi yang mendukung pengembangan minat baca siswa dan menyediakan akses terhadap buku dan bahan belajar yang terbatas di daerah terpencil. Yang kedua ada optimalisasi dana dan dukungan masyarakat. Penggalangan dana dan kolaborasi mengoptimalkan dana desa, donasi masyarakat, dan program CSR dari perusahaan swasta untuk pengadaan fasilitas. Keterlibatan komunitas lokal dan pemangku kepentingan dapat memperkuat rasa memiliki dan menghentikan pengelolaan fasilitas. Pelibatan komite sekolah juga dapat dan orang tua dapat mendorong peran aktif komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan dan pemeliharaan fasilitas agar tetap terjaga kondisinya dan sesuai kebutuhan pembelajaran. Lalu yang ketiga, pengelolaan dan perawatan berkelanjutan. Pelatihan pengelolaan fasilitas ini memberikan pelatihan sederhana bagi pengelola fasilitas sekolah agar mampu merawat secara rutin dan sehingga nantinya fasilitas sekolah tetap layak dan aman untuk digunakan. Pembuatan jadwal pemeliharaan juga dapat membantu secara berkala, melibatkan guru dan staf untuk menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas. Pemanfaatan teknologi tepat guna, penggunaan media digital offline, memanfaatkan perangkat digital seperti tablet dengan berikutnya, strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan Yayasan Cahaya Siliwangi berdasarkan landasan manajemen sumber daya manusia. Pendidikan manajemen SDM dalam pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, seleksi, orientasi, penempatan, pengembangan, kompensasi, penilaian kerja, dan pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan utama manajemen SDM pendidikan ini adalah untuk membangun tenaga pendidik dan kependidikan yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi demi tercapainya mutu pendidikan yang optimal.
Adapun strategi pengelolaan SDM dengan anggaran terbatas, perencanaan SDM terpadu, menyusun kebutuhan tenaga pendidik, yaitu ada yang pertama menyusun kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan visi dan misi yayasan serta kondisi sekolah. Lalu memprioritaskan pengembangan kompetensi yang paling berdampak pada kualitas pembelajaran dan pelayanan administrasi. Lalu pengadaan dan seleksi yang efisien, memaksimalkan rekrutmen internal dan eksternal dengan seleksi berbasis kompetensi. Lalu mengutamakan calon tenaga pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidangnya dan komitmen terhadap visi yayasan. Lalu ada penempatan dan orientasi, di mana penempatan guru dan staf sesuai keahlian dan minat untuk meningkatkan produktivitas. Lalu melaksanakan orientasi yang efektif untuk mempercepat adaptasi dan pemahaman budaya organisasi. Lalu pengembangan profesional berkelanjutan, di mana seperti membacakan program pelatihan berbasis microlearning yang fleksibel dan hemat biaya, misalnya membuat modul pembelajaran singkat yang dapat diakses dengan berani. Lalu mengadakan workshop, webinar, dan sesi diskusi rutin yang berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogi, digital, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya, serta seperti manajemen kelas gitu. Nah, terus ada mendorong pembelajaran kolaboratif antar guru melalui komunitas belajar atau teacher learning community gitu ya. Nah, sistem intensif atau non finansial, di mana pengakuan dan penghargaan formal seperti sertifikat prestasi guru, guru teladan, dan penghargaan inovasi pembelajaran lainnya untuk meningkatkan semangat dalam berikutnya. Landasan psikologis dan sosial pengelolaan peserta didik. Landasan psikologis, di mana pengelolaan peserta didik harus berdasarkan pada pemahaman tentang perkembangan psikologis anak dan remaja, termasuk kebutuhan, minat, dan potensi unik setiap siswa. Prinsip psikologis ini penting menggunakan pendekatan individu, di mana guru memahami perbedaan karakteristik gaya belajar serta kebutuhan khusus siswa, sehingga pembelajaran dapat dirancang secara inklusif dan adaptif. Nah, pendekatan ini sangat penting terutama untuk siswa berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai kemampuannya masing-masing. Lalu ada landasan sosial, di mana dari sisi sosiologis, pengelolaan peserta didik harus memperhatikan keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya siswa. Di mana madrasah perlu menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman, menjunjung nilai-nilai dan norma sosial, serta memfasilitasi interaksi sosial yang sehat antar siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Respon terhadap perubahan sosial juga penting agar masyarakat tetap relevan dan mampu membekali siswa dalam menghadapi tantangan zaman. Lalu yang selanjutnya, rancangan sistem layanan peserta didik. Yang pertama, layanan holistik di madrasah. Pendidikan holistik di madrasah ini mengintegrasikan aspek akademik, agama, karakter, sosial, emosional, dan spiritual dalam satu kesatuan layanan.
Madrasah tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup untuk seluruh dan keterampilan hidup siswa secara menyeluruh. Dua, ada program bimbingan dan konseling atau BK, di mana yang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan, di mana guru BK melakukan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan siswa baik secara akademik, sosial, emosional maupun kebutuhan khusus. Lalu ada penyusunan rencana kerja, di mana program BK ini dirancang berdasarkan data kebutuhan siswa. Program BK ini dirancang berdasarkan data kebutuhan siswa dan visi misi madrasah, meliputi layanan konseling, individu, kelompok, serta bimbingan karir dan sosial. Lalu ada kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan guru, orang tua, dan tenaga profesional, psikolog atau terapis dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan BK ini. Lalu pelaksanaan dan evaluasi ini tentunya ketika ada pelaksanaan, tentunya bakalan ada evaluasi di mana program BK ini dilaksanakan secara terstruktur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas layanan dan penyesuaian dengan dinamika atau perubahan kebutuhan siswa. Lalu yang selanjutnya ada strategi dalam mengadaptasi kurikulum dalam adaptasi kurikulum, di mana ada individualisasi pembelajaran. Guru menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat setiap siswa, terutama bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Lalu ada memodifikasi materi dan metode pembelajaran, di mana pembelajaran dimodifikasi agar dapat diakses oleh semua siswa, baik secara reguler maupun berkebutuhan khusus. Ini meliputi pengayaan materi bagi siswa berkemampuan tinggi, serta penyederhanaan atau materi substitusi untuk siswa yang membutuhkan. Lalu adanya pendekatan kolaboratif antar guru dan orang tua serta tenaga ahli dalam mengimplementasikan pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Lalu ada penggunaan teknologi. Tentunya teknologi ini sangat bermanfaat dalam mendukung diferensiasi pembelajaran dan aksesibilitas bagi semua siswa. Lalu ada lingkungan madrasah yang inklusif, yang dapat mewujudkan budaya sekolah yang ramah, menerima, dan menghargai perbedaan. Mendorong juga Lalu yang selanjutnya, lingkungan madrasah yang inklusif, di mana dapat mewujudkan budaya sekolah yang ramah, menerima, dan menghargai perbedaan, mendorong interaksi sosial yang positif, dan mengembangkan keterampilan sosial siswa dari berbagai latar belakang. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.